A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam. alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika laka labaik. Innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak. Labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika laka labaik. Innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa memulai untuk sekolah umroh Ababil 1. Malam hari ini teman-teman saya bersamai dengan saya Septian Tri Arizona. Boleh dipanggil Mas Septian, boleh dipanggil Pak Septian, bebas terserah teman-teman. Banyak ada teman-teman yang manggil Mas, ada yang manggil Pak, ada yang manggil Abi, bebas. Jadi teman-teman, di sini saya sebagai teman seperjalanan spiritualnya Anda untuk bisa mewujudkan impian kita bisa umroh. Gak cukup sekali, mudah-mudahan Allah berikan kita kapasitas untuk bisa umroh berkali-kali. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya sebagai trainer dan juga sebagai mitra dari Samira Travel, umroh terbaik Indonesia. Alhamdulillah sejak pandemi, Samira jamaahnya selalu terbanyak di Indonesia. Dan di 2025 ini kami sedang mencanangkan go global ya. Jadi tadi yang kita putar ya yel-yel kami adalah dengan berbagai bahasa di luar negeri karena mulai 2025 ini kita sudah melayani jamaah dari seluruh Indonesia untuk bisa berangkat umroh bersama Samira Travel. Nah, malam hari ini teman-teman mengikuti sekolah umroh yang diadakan oleh tim Ababil 1 yang berada di dalam Samira Travel itu. Di malam hari ini kita akan menyambung materi sebelumnya yang kita bahas di Miracle Umroh ya. Di Miracle Umroh itu teman-teman kita ada rumus Miracle Umroh ada 7. Yang pertama adalah niatkan sekarang juga, jangan pernah menunda. Jangan hanya jadikan umroh itu impian, tapi sudah diniati gitu ya. Kalau bisa diniati umroh setiap tahun. Jadi setiap tahun kita berangkat, itu kan indah gitu. Yang kedua adalah bangun hubungan dengan Allah caranya. Kalau setelah niat kita harus bangun hubungan dengan Allah. Yang ketiga kita wajib juga bangun hubungan dengan manusia. Yang keempat dekat dengan lingkungan yang sama-sama ingin umroh. Yang kelima bahagia saat ada kabar orang dekat kita umroh. Yang keenam konfirmasi ke Allah saat ada orang dekat kita umroh atau orang lain umroh. Atau kita lihat sosmed ada orang umroh, kita konfirmasi ke Allah, ya Allah, iya saya mau umroh. Nah, itu sudah kita bahas di Miracle Umroh. Mudah-mudahan teman-teman yang nggak ikut bisa nyimak dari rekaman kita. Dan terakhir adalah kalau mau praktek 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu teman-teman bisa shortcutnya ikut sekolah umroh. Kenapa? Karena yang pertama kita bisa niat bareng-bareng untuk umrohnya. Dua, kita bangun hubungan dengan Allah. Malam hari ini kita akan membahas mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai tanah suci. Nanti kita jadi bisa membangun hubungan dengan Allah itu seperti apa? Karena kita sudah punya bekal cinta kepada Allah. Yang ketiga nanti bangun hubungan dengan manusia. Kita di sini satu grup. Di grup itu ada kurang lebih 164 orang. Tiap hari mari kita saling doa mendoakan satu sama lain untuk bisa Allah undang ke Baitullah. Nanti saya pandu juga di grup bagaimana caranya teman-teman bisa
doa dan mendoakan ya. Yang keempat, dekat dengan lingkungan yang sama-sama ingin umroh. Otomatis ya, teman-teman yang masuk ke grup ini adalah teman-teman yang ingin umroh. Nggak mungkin teman-teman nggak ingin umroh masuk ke sekolah umroh, gitu ya. Itu tertuang dengan tujuannya teman-teman kemarin menyampaikan pingin belajar ilmunya umroh, pingin dapat ilmunya umroh yang sesuai sunnah, dapat ilmunya umroh biar lebih punya rasa dan lain sebagainya. Kemarin teman-teman menyampaikan tujuannya. Nah, 5, bahagia saat ada kabar orang dekat umroh. Kita akan terus update kalau ada keberangkatan dan teman-teman silakan berbahagia ketika ada keberangkatan ya. Yang keenam, konfirmasi ke Allah, terus minta sama Allah ya. Jangan jangan fokus ke duit. Umroh itu sebenarnya nggak ada urusannya dengan duitnya gitu. Nah, urusannya itu sama Allah. Kalau Allah sudah ridho, Allah sudah kasih, Allah akan limpahkan rezeki ke kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, itu semua 6 hal ini yang akan kita praktekkan di sekolah umroh ini. Selama 4 kali pertemuan, malam ini pertemuan pertama, pertemuan kedua pekan depan, jadi pertemuan ketiga, pekan depannya lagi, pertemuan keempat, pekan depannya lagi. Selama 1 bulan penuh, 4 kali pertemuan kita bersama-sama di sekolah umroh untuk praktek 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Malam hari ini kita akan masuk di pertemuan 1 yang membahas tentang mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah Muhammad SAW, yang ketiga mencintai tanah suci Mekah Madinah. Sebelum dimulai, ya saya mau tanya kepada teman-teman semua, siapa yang sudah siap untuk menyimak materi pada malam hari ini? Bisa ditulis dulu di kolom komentar. Ya. Bismillah. Ya, bismillah. Alhamdulillah. Oke, pertanyaan kedua adalah ketika teman-teman sudah siap, bukti dari kesiapan kita adalah kita ketika bertolabul ilmi adalah selalu menyiapkan buku catatan dan alat tulis. Apakah buku catatan dan alat tulisnya atau apapun untuk mencatat bisa di handphone, bisa di buku dan lain sebagainya sudah disiapkan buku dan alat tulisnya? Sudah ya? Alhamdulillah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alani minas solihin waj'alani minas solihin. Allahumma inni ala zikrika wa sukrika wa husni ibadatik ya mukhallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya mukhalibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya mukhalibal qulub sabit qalbi ala dinik. Allahumma atini afdola ma tu'ti ibadaka solihin. Ya Allah, ya Rob, berikanlah kami kemuliaan yang kau berikan pada orang-orang yang soleh. La haula wa la quwata illa billah il aliyil adim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari pertanyaan. Kenapa kita perlu mencintai Allah? Kenapa kita perlu mencintai Allah? Coba teman-teman bantu jawab di kolom komentar. Kenapa kita perlu mencintai Allah? Karena ya kadang-kadang ketika kita itu tidak punya cinta, ibadah kita itu jadi hampa. Kita sholat ya puasa ya puasa, tapi kok gini-gini aja gitu. Kita ya masih ngeluh, kok ya masih kikir, kok kita kasih pelit, gitu. Kok kita ini kok ya masih suka marah gitu. Nah, jadi nggak relate. Ibadah kita yang mestinya menghalau kita dari perbuatan keji dan munkar, tetapi ibadah kita itu ngunu-ngunu wae, gitu-gitu aja yang tidak bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Tidak mencegah kita dari ngeluh, tidak mencegah kita dari kikir, tidak mencegah kita dari ngerasani orang lain, tidak mencegah dari kita itu suuzon sama Allah, kok rezeki kita dimampetkan, kok pasangan kita ini cerewet dan lain sebagainya. Maka kita mulai menarik ke hal yang paling penting dalam kehidupan ini adalah dengan kita introspeksi kenapa kita perlu mencintai Allah. Nah, ada 2 orang yang sudah menjawab. Satu karena kita ciptaannya. Jawabannya Mbak Koni. Jawabannya Kak Andaria adalah karena Allah yang menciptakan kita. Kak Tripe karena begitu banyak nikmat dan pemberian perlindungan Allah pada kita hidup.
Karena Allah sudah memberikan segala nikmatnya pada kita. Masya Allah ya. Pertanyaan kedua adalah, apakah Anda sudah mencintai Allah? Itu pertanyaannya. Apakah Anda sudah mencintai Allah? Apakah kita sudah mencintai Allah? Nah, gitu. Nah, tuh. Nah, apakah kita itu hanya sebenarnya takut surga, takut neraka dan berharap surga? Ataukah kita sudah berlevel di mana kita benar-benar cinta sama Allah? Gitu. Apakah hanya karena kewajiban, lantas kita harus cinta sama Allah? Gitu. Mudah-mudahan teman-teman yang berkumpul malam hari ini, yang 72 orang yang hadir ini adalah mudah-mudahan bukti teman-teman itu cinta sama Allah. Kenapa? Karena ini hari Ahad malam, ya, besok Senin waktu Krodit ya. Tapi teman-teman, thalabul ilmi malam-malam ini, mudah-mudahan ya Allah, ini sebagai bukti cinta kami kepadamu, dan terimalah thalabul ilmi kami, berikan kami hidayah, berikanlah kami taufik, berikanlah kami pemahaman, agar kami makin cinta kepadamu. Hidup ini kalau kita mencintai Allah, maka hidup kita jadi sangat-sangat nikmat gitu. Nah, termasuk umroh. Umroh itu kalau kita berangkat, yang kita pikir itu cuma biayanya, itu bukti kita belum cinta sama Allah. Kita masih ngitung-ngitung sama Allah. Padahal kalau ditanya lebih jauh, apakah uang kita itu uang kita sendiri? Kita semua tahu, enggak. Uang kita adalah pemberiannya Allah. Tapi ketika kita diminta untuk menjalankan ibadah umroh ataupun haji, banyak manusia milih nyari yang murah. Artinya kikir, artinya pelit untuk beribadah. Berarti ya cintanya perlu dipertanyakan. Padahal kalau ibadah itu yang perlu kita cari adalah bukan murahnya. Yang perlu kita cari adalah bagaimana kita bisa maksimal dalam ibadah itu. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Oke. Mencintai Allah. Sudahkah kita mencintai Allah? Buktinya apa jika Anda mencintai Allah? Kenapa kok kita perlu bukti? Karena Allah di surat Al-Baqarah ayat 165, Allah itu berstatement seperti ini. Allah mewahyukan seperti ini. Ya, dengan berstatement. Allah sangat keras statementnya. Apa statementnya adalah, dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Ini statement yang sangat keras kalau kita resapi. Ya. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Artinya, hati mereka itu berharap bantuan, berharap pertolongan, bersandar kepada selain Allah. Ya, entah itu berhala, entah itu jabatannya, entah itu pekerjaannya, entah itu tabungannya, entah itu relasinya gitu. Dan statementnya Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Ngeri banget loh statement ini. Dan kata Allah, adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Ayatnya Al-Baqarah 165. Adapun orang-orang beriman amat sangat cintanya pada Allah. Dan jika orang-orang zalim itu melihat ketika mereka melihat azab, bahwa kekuasaan itu semuanya kepunyaan Allah, dan bahwa Allah sangat berat azab. Jadi di sini Allah membedakan antara manusia biasa sama manusia beriman. Gitu. Manusia biasa itu mereka punya jarak, ya. Mereka itu punya jarak dengan Allah. Sehingga mereka tidak mampu sampai cintanya kepada Allah. Tidak mampu mentergantungkannya hanya pada Allah. Sehingga ketergantungannya adalah pada tabungannya. Tergantungnya pada jabatannya. Tergantungnya pada apa? Kemampuannya saat ini. Gitu. Nah itu ngeri banget. Berarti levelnya manusia yang akhirnya menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah.